dia kan selalu menantang ya kan, buktikan. Ya. Dalam kasus yang tadi saya katakan perubahan hukum itu di Mahkamah Konstitusi udah terbukti ya. Dan sekarang kalau kita bicara mengenai kasus-kasus korupsi yang dia bilang buktikan di mana saya korupsi. Ternyata coba bayangkan mau diusut nggak itu? Siapa yang memberikan misalnya sertifikat hak milik, siapa yang memberikan misalnya sertifikat hak guna bangunan ya. Prabowo harusnya kan berani ya? Oh ya. Harusnya ya. Kira-kira kapan, Pak? Prabowo benar-benar. Pertanyaan lo berarti sekarang belum ya? Ya kan ini menuju kan? Kalau buat saya polisi tinggal menunggu waktu aja. Dan itu desakan dari kalangan masyarakat sipil udah cukup sangat banyak. besar. Ya. Maksud saya kalau dia benar ngomong gitu, ini fufu fafa kedua. Asik nih. Apaan nih? Gua ngundang beliau nih. Ya. Udah lama, hampir setahun gua ketemu sama dia. Nggak bisa-bisa waktu Nggak itu. bisa-bisa, baru kali ini. Sibuk loh. Oh, iya. Tiap aku lihat lihat YouTube ya, selalu ada loh beliau ini. Oh, jadi YouTuber ya? Jadi YouTuber sekarang. Yuk. Tapi jadi tamu juga sering banget. Asik juga kan? Banget. Prof, thank you ya. Sama-sama. Udah hampir setahun kita kan? Dari yang lokasinya di... Oh, lebih ya? Lebih dari setahun. Nah, Prof. Belum setahun ya. Belum dong. Iya. 100 hari. Terakhir itu gue ngomongin apa? Kuasa memanggul. Apa itu ya? Lupa. Iya itu. Nah, sekarang Prof. Pemerintahan berganti. Iya. Menjelang 100 hari ini. Iya. Kita ngomongin yang 100 harinya dulu. Tanggal 28 ini. Iya. Tapi sebelum ke 100 hari, flashback dulu bro, gue kepengen. Menurut Prof nih, analisanya Prof nih. Dari awal pelantikan sampai menjelang 100 hari itu, beliau, presiden baru itu seperti bayang-bayangnya presiden lama atau memang sudah presiden beneran ini? Ya. Gimana? Kalau saya boleh menganalisis ya, ya masih ada bayang-bayang itu sih, masih ada. Tapi kalau saya juga melihat ya, ini bukan persoalan dia takut ataupun dia misalnya berhutang budi atau apa ya, tapi ini persoalan strategi dan taktik politik aja. Kenapa demikian ya? Biar gimana pun, dia kan juga nggak mau dibilang sebagai orang yang kualat, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kan? Kenapa ya? Whether you like it or not ya, dia itu kan jadi presiden karena Jokowi juga gitu kan. Terlepas dari with whatever means ya, dengan cara-cara apapun ya. Jadi ya Prabowo masih punya rasa terima kasih lah gitu kan. Walaupun dia tahu persis ya bahwa ada yang nggak benar ini ya. Dan kalau kemarin itu OCCRP itu kemudian menjadikan Jokowi sebagai tokoh politik yang paling korup di dunia ya. Finalis itu Walaupun nominasi ya, nominasi masuk nominasi ya, tapi akhirnya dapat juara tiga gitu kan. Walaupun ada yang juga yang bilang kayaknya sebenarnya dia harusnya juara 1. Cuma kan masalahnya karena nggak enak gitu kan. Nggak ada paman di sana ya, bisa juara 1. Kalau ada mungkin ya ada Juara chance. 1. Sebetulnya ya, kalau kita lihat sebetulnya ya, arah menuju situ dari sisi internasional ya. Itu udah nampak ketika Dewan HAM PBB ya, bersidang di New York atau kayaknya di New York ya. Kemudian ada satu anggota Dewan HAM PBB ya, khusus yang terkait dengan persoalan civil and political rights yang mempertanyakan kepada delegasi Indonesia ya, how come seorang presiden kemudian cawe-cawe di dalam pemilihan presiden dan kemudian mengotak-atik hukum dan menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden dan terpilih. Dan kalau Anda ingat, saya lupa ya, itu ada satu orang
YouTuber ataupun orang ngomong di media sosial bahwa ingat loh, ini bisa jadi masalah di kemudian hari. Gitu. Maksudnya bahwa bukan mustahil ya, ini bisa jadi satu analisis politik atau ketetapan politik yang kemudian menetapkan Jokowi lebih buruk dibandingkan dengan apa yang diutarakan oleh anggota Dewan HAM PBB itu. Ternyata Anda tahu ya, akhirnya siapa yang nggak kaget? Saya aja kaget kok. Tiba-tiba OCCRP itu membuat suatu pemberitahuan ya bahwa Jokowi masuk nominasi tokoh terkorup di dunia ya, bersama ya apa Hafiz Hafaz, Hafiz dari mana? Suriah. Ya. Kemudian juga Uganda, dari Afrika dan sebagainya ya. Dan Anda tahu ya, orang-orang di sebuah negara Afrika kan banyak yang protes. Kenapa kok presidennya nggak nomor 1 gitu kan? Tapi di Indonesia kan yang terjadi justru sebaliknya ya. Awal-awalnya Anda tahu ya, para pendukung dia, termasuk juga yang ada di kementerian dan partai politik, wah pasang badan. Begitu kemudian tahu bahwa rupanya OCCRP ini bukan main-main. Dan itu juga bukan seperti yang diduga oleh orang-orang pendukung Jokowi ya, bahwa ini dilakukan oleh majalah Tempo atau kemudian ini pesanan PDIP, itu nggak ada yang terbukti. Hebat sekali kalau memang pesanan kayak gitu. Betul, kan. ya. Dan ternyata kalau Anda lihat ya, dia kan selalu menantang ya kan, buktikan. Ya. Dalam kasus yang tadi saya katakan perubahan hukum itu di Mahkamah Konstitusi udah terbukti ya. Dan sekarang kalau kita bicara mengenai kasus-kasus korupsi yang dia bilang buktikan di mana saya korupsi. Ternyata coba bayangkan siapa yang menyangka bahwa akan ada muncul yang disebut dengan pagar laut ya, sepanjang 30 km lebih. Nah, ini udah masuk ke sini nih. Ya inilah yang makanya kan Anda harus ingat ya bahwa yang namanya posisi kita di dunia ya, itu kan Anda jangan merasa paling kuasa. Betul. Atau sekarang misalnya Anda di TV 45 ini, janganlah kemudian merasa bahwa TV 2045 ini paling keren kan. Pasti di atas Anda tuh masih ada yang lebih keren. Betul. Di atas langit ada langit. langit. Di atas langit ada langit gitu ya. Nah, kalau menurut Prof nih, analisanya Prof nih, pagar laut itu ada hubungannya dengan PSN itu enggak? Soalnya lagi dihubung-hubungin ini sekarang nih. Ya udah pastilah ya. Sekarang kalau Anda lihat aja nih, ya kita lihat aja lah dari tanggal penerbitan surat hak milik ya, atau sertifikat hak milik dan juga sertifikat hak guna bangunan. Ya. Kalau itu dikeluarkan dari 2015 ya, taruhlah 2015, Jokowi jadi presiden tahun berapa? 2014. Atau kalau kita tarik mundur ke belakang ya, dari 2022 lah ya, itu dia udah jadi presiden untuk kedua kalinya ya. Dan tidak sedikit orang juga menyatakan ya bahwa Jokowi itu melakukan berbagai hal yang buruk-buruk itu khususnya pada periode kedua kepresidenan dia ya. Mulai 2019 berarti ya. Walaupun lagi-lagi kalau kita bicara mengenai polling ya, polling itu pada periode dia pertama itu kan jumlah mereka yang tingkat kepuasannya kepada Jokowi itu nggak tinggi-tinggi amat ya. Misalnya 100 hari pertama dia cuma 65 something ya. Tapi kemudian ada juga yang cuma 41%, 61%, 51% sampai 72%. Tapi lihat periode kedua ya. Itu angkanya melejit. Ada sampai 80-an% dan terakhir itu kalau nggak salah 75%. Ya. Makanya kan selalu para pendukungnya bilang, lihat dong nih, ini apa itu approval rating dia tinggi banget gitu kan, walaupun dia bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Dan itulah makanya kemudian tidak sedikit orang mengecam ya lembaga-lembaga polling itu ya, yang mengatakan bahwa ini
is it true gitu, apa sih bener apa kagak nih? Mempertanyakan independensinya Betul, berarti. ya. Sama juga nih sekarang ya. Terlepas dari saya juga tidak memiliki pemikiran negatif dari apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Tapi kan ada juga pertanyaan ya. Apakah pertanyaannya itu misalnya itu tingkat kepuasan? Kenapa? Kalau tingkat kepuasan itu kan selalu muncul kalau Anda sudah merasakan sesuatu dari kebijakan negara atau kebijakan pemerintah atau kebijakan direktur misalnya. Tapi ini kan baru akan. Baru akan. Saya beri contoh, itu kan pengambilan sampel yang cuma 1.000 di 38 provinsi itu kan pada saat itu belum yang tadi Anda katakan ya, pada 28 Januari, ya kan? Yang akan jatuh tanggal 100 hari 28 pertama Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah kalau kita lihat berbagai poin-poin dari rencana, ya memang sebagian besar itu pendekatannya populis banget gitu kan. Makanya jangan kaget kalau kemudian mereka yang status sosial ekonominya rendah itu memberikan nilai yang tertinggi. Sementara yang status sosial ekonominya tinggi itu cuma 67, sekian persen lah. Makanya kalau dirata-ratakan jatuhnya jadi 9% ya? Iya, sangat tinggi lah sebenarnya. Tinggi. Modal lah itu katanya. Modal, kenapa nggak modal ya? Karena kalau kita lihat ya, lagi-lagi saya tidak pernah melakukan penelitian mendalam, tapi kalau kita lihat semua Presiden Republik Indonesia sejak era reformasi ya, dari misalnya Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, Jokowi, nggak ada yang tingkat kepuasan pada 100 hari pertama itu segede yang dapat oleh Prabowo. Walaupun ada juga ya satu lembaga Elikos yang kemudian memberikan suatu penilaian yang berbeda karena dia menggunakan panel ya. Berapa panelnya? 35 dari 49. Itu yang kemudian 5 untuk Presiden Prabowo dan 3 untuk Gibran. Tapi itu lumayan katanya mungkin, katanya Mas Gibran. Apa tuh? Lumayan 3 dari 10 kan. Biasanya kan dia itu udah potong tumpeng kali itu. Tunggu dulu. Bener dia ngomong begitu? Oh enggak, kan saya bilang. Maksud saya kalau dia bener ngomong gitu, ini fufu fafa kedua. Iya kenapa? Ya, karena ini kan berarti dia mengutip apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan pada debat calon presiden yang lalu ya. Di mana jadi kalau Anda harus menilai Prabowo berapa? 11. Saya kasih 11 dari 100 ya. 11%. Itu sakit hatinya sampai sekarang loh, Ji. Jangan ini. Ayo Prof, tadi kan Prof mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini mungkin akan kayaknya akan berusaha lepas, nggak bisa lepas langsung, tapi berstrategi. Berarti memang menurut Prof, Presiden Prabowo nanti pemerintahan ini akan berusaha lepas dari bayang-bayang presiden sebelumnya? Oh iya, iya. Kenapa begitu ya? Saya udah berkali-kali ngomong di YouTube saya ya. Ini saya nggak pakai teori apa-apalah ya. Saya cuma dari teori sinar lilin aja lah ya. Iya, itu kalau lilin itu Anda nyalakan ya, itu yang disebut dengan misalnya ya range of power ya, jangkauan kekuasaan atau kemudian juga lingkup kekuasaan, apalagi lah ya, itu kalau dalam teori baik itu politik Jawa ataupun politik internasional, itu kan kekuasaan Anda atau otoritas Anda itu kan seluas sinar lilin itu atau sinar lampu inilah ya, gitu. Ini saya dekat lampu ini ada sinar ya, berarti dia masih punya pengaruh terhadap diri saya kan gitu. Tapi kalau misalnya dia udah jauh, saya beri contoh misalnya ya. Kalau orang yang tinggal di luar Jakarta, itu pasti aura kekuasaannya itu tidak akan terlalu kuat. Apalagi kalau lilin itu udah mati, gitu loh. Udah nggak ada lagi ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau banyak orang mengatakan misalnya, tidak sedikit ya orang yang kemudian mengkritik saya, kok dulu pendukung Jokowi kok sekarang
suaranya menjadi pendukung Prabowo. Bukan, saya bukan pendukung Prabowo. Saya selalu melakukan disclaimer ya bahwa saya bukan pemilih Prabowo. Ya. Apalagi Prabowo Gibran gitu kan. Iya, dan saya juga bukan pemilih Gerindra. Ya. Tapi sebagai seorang ilmuwan yang belajar tentang ilmu politik ya, yang namanya seorang presiden yang kalau memang dia itu terpilih menjadi presiden Republik Indonesia ya, berarti dia itu punya legitimasi. Ya enggak? Ya, pasti itu. Dan karena itu kalau dibilang apa yang disebut dengan otoritas itu adalah power, jadi kekuasaan based on legitimation ya. Dan sebagai ilmuwan politik ya, saya harus tunduk pada pandangan itu. Apa yang saya katakan, karena Prabowo itu dipilih melalui pemilihan umum dan sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa ini hasil dari begini ya. Saya hanya bisa melihat bahwa dia terpilih dengan 58% ya, with whatever means ya. Dan karena itu dia punya otoritas ya. Selama dia punya otoritas ya, kalau memang dia kebijakannya tidak sesuai dengan hati nurani saya, apalagi yang misalnya merugikan rakyat ya, itu pastinya saya tidak terima. Tapi kalau kemudian kebijakannya itu benar-benar baik untuk rakyat banyak ya, itu saya juga akan menerima legitimasi itu. Makanya kalau Anda masih ingat ya, ketika SBY terpilih menjadi presiden pada periode pertama itu kalau nggak salah sekitar saya lupa ya 60 atau 55% ya. Kemudian ada gerakan cabut mandat rakyat, ingat? Ya? Itu ada gerakan, ada Hariman Siregar, macam-macam gitu kan. Itu gerakan cabut mandat rakyat. Saya sebagai seorang ilmuwan politik mengatakan, siapa yang kemudian memberikan mandat kepada Anda untuk mencabut mandat rakyat kepada SBY. Walaupun lagi-lagi saya pengkritik nomor wahid dari SBY, ya kan? Tapi saya waktu ketemu beliau di istana, waktu beliau masih kerar, kita dulu sering sejalan, sekarang berada di persimpangan jalan. Saya bilang sama SBY, Presiden SBY, Mas Bambang, karena saya manggilnya Mas Bambang, pegang omongan saya, kalau ada orang yang kemudian mengganggu posisi Anda sebagai presiden atau legitimasi ataupun otoritas Anda sebagai presiden, sayalah yang akan membela Anda. Kenapa? Karena Anda tadi saya bilang ya punya power based on legitimasi. Walaupun misalnya demonstrasi itu sampai 100.000 orang atau bahkan 1 juta orang dibandingkan dengan rakyat Indonesia keseluruhan yang memilih SBY pada saat itu, tetap lebih banyak mereka yang memilih. Itu yang disebut dengan legitimasi dan authority. Makanya buat saya Prabowo berhak untuk mendapatkan authority karena dia punya legitimasi. Nah, menurut Prof nih, Prof, ciri-cirinya nih Prabowo udah hilang dari bayang-bayangnya Pak Jokowi. Ini salah satunya nih, yang lagi ini nih kan, adalah pagar laut. Nah, ternyata kan juga Pak Prabowo itu tegas juga kan. Pertama, bongkar langsung ya. Segel dulu. Yang kedua, bongkar perintah dan usut tuntas. Beda kan sama pendahulunya itu. Nah, analisa Prof gimana nih? Banyak juga kan dari PPN juga begitu, berbeda juga mereka semua. Ini kita bahas yang pagar laut dulu deh ini. Anda nonton aja YouTube saya yang tayang tadi malam. Wah, itu saya langganan nonton, Prof. Judulnya itu Prabowo lebih tegas dibanding Jokowi. Ternyata ya. Walaupun Anda kalau nonton YouTube saya itu jangan cuma di badan introduction dan juga badan aja, tapi konklusinya itu penting. Karena di conclusion saya juga ada beberapa catatan ya, bahwa jangan sampai ya pernyataan itu hanyalah dalam kerangka 100 hari pertama. Jangan sampai ini hanyalah suatu bagian dari politik pencitraan, gitu kan? Seperti yang juga dilakukan oleh Jokowi pada tahun-tahun pertama, bahkan
seketika dia mau jadi gubernur DKI Jakarta misalnya kan. Kan begitu. Apa yang saya maksud? Dia tegas ya. Pokoknya segel hancurkan. Dan usut Tapi kira-kira kan. ya, ini yang harus, ini yang belakangan belum ini. Iya. Ini kan masih hancurkan, tapi kan masih dalam baru batas jarak 5 km, 5 kilo. baru 5 kilo ya, 5 kilometer. Kan itu masih ada sekitar 25 kilometer lagi. Tapi untuk barang bukti sih udah cukup itu katanya. Loh. Yang satu kilo aja itu. Bukan. Maksudnya kalau penghancurannya cuma Oh. 5 kilometer, yang 25 mau diapain? Iya. Kan itu. Itu satu ya. Kedua ya, yang tadi Anda katakan ya, mau diusut nggak itu? Iya. Siapa yang memberikan misalnya sertifikat hak milik, siapa yang memberikan misalnya sertifikat hak guna bangunan ya. Ya, kenapa demikian ya? Anda mau pakai cara apapun ya, seperti dari analisis badan yang terkait dengan geospasial ya, itu menyatakan bahwa namanya pagar laut itu di luar garis pantai Tangerang. Apa artinya itu? Berarti itu pagar kan di laut. Benar. Dan kemudian apakah kemudian boleh kita membuat kan tidak boleh. mengkapling-kapling tanah di laut? Iya. Iya. Itu makanya di dalam YouTube saya bilang, kalau Anda pergi ke Honolulu, Anda jalan kaki di pantai Waikiki, ya, dari ujung pantai Waikiki sampai ke Hotel Hilton, ya, itu kan melewati beberapa hotel tuh. Iya. Ya, itu kita bisa masuk lewat situ dan orang bebas. Kenapa bebas? Karena ya federal government ya itu memberikan suatu jaminan bahwa yang namanya pantai itu milik publik. Iya, betul. Bukan milik private. Kalau Anda sekarang ke Kuta ya di Bali, itu juga kalau jalan di pantai Kuta Bebas. bebas gitu kan. Mau siapa aja yang punya bebas. Kecuali di tanahnya ya belakang itu udah punya dan beach pantai club. Kuta sekarang juga, maaf saya ngomong terus terang ya, lebih bersih dibandingkan berapa tahun belakangan yang penuh dengan sampah-sampah gitu kan. Sekarang jauh lebih cantik lah gitu kan. Jadi itu contoh-contoh aja ya. Nah kemudian kalau Anda lihat ya dari beberapa tayangan televisi, begitu dilihat, rupanya itu di dalam laut itu ada ini tuh. Petak-petak. Petak-petak gitu kan. Lah kemudian siapa yang memberikan izin bikin petak itu? Malah katanya ada yang bilang itu dari 2015, ada yang mengatakan dari 96, dan ternyata juga itu juga terjadi di Sidoarjo ya. Di Madura ya. Bahkan juga terjadi di Sumeneb ya. Di Bali juga terjadi. Jadi pertanyaannya itu di situ. Siapa yang memberikan izin untuk pengusaha besar itu memiliki tanah di atas laut gitu. Pengusahanya itu siapa, Prof? Siapa pengusahanya? Kalau soal pengusahanya saya nggak usah itulah, saya nggak perlu melakukan penelitian. Nah itu dari mantan teman saya juga ya, itu yang sekarang jadi Menteri ATR ya, Agraria dan Agraria dan ATR tuh, pokoknya yang terkait dengan Rakyat apa namanya? Iya, saya lupa lagi. Ya itulah Pak. Aturan dana rakyat. Dan dia juga ketua BPN ya, mengatakan semua surat-surat yang terkait dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik ataupun sertifikat hak guna bangunan akan dibatalkan. Kenapa? Karena ada proses yang bertentangan dengan hukum. Iya. Jadi itu nanti kita lihat aja ya, walaupun kita tahu di perusahaan tersebut ya ada nama-nama besar juga ya. Ada mantan Menteri Kelautan, jadi komisaris di situ. Ada mantan Panglima TNI kan gitu kan. Jadi ya itu kalau buat saya usut aja. Dan kemudian apakah kemudian Indonesia bubar gara-gara pengusutan ini? Enggak lah ya. Buat saya malah kalau nggak diusut malah bisa bubar ya. Kenapa? Kalau nggak diusut malah bisa bubar. Begitu, Ji. Iyalah, kalau nggak diusut kan berarti nggak ada penegakan hukum kan. Iya. Sementara Nggak tegas ya, semau-maunya jadinya. Tapi dengan karakter dan kekuatan dengan power yang begitu besar sebagai presiden, Prabowo harusnya kan berani ya.
Oh ya. Harusnya ya. Kira-kira kapan, Pak? Kalau Prabowo pertanyaan benar-benar. lo berarti sekarang belum ya? Ya kan ini menuju kan, Oh, mulai menuju. pelan-pelan kan mulai Itu tiba-tiba kan Prabowo namanya, tegas, benar-benar lepas apa dari ya, bayang-bayang. Slowly but surely. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Dan kalau kita lihat ya, itu kan sudah dimulailah melalui yang namanya mutasi pejabat-pejabat tinggi Di TNI. gitu kan. Berarti Polri kapan nih kira-kira? Kalau buat saya polisi tinggal menunggu waktu aja. Dan itu desakan dari kalangan masyarakat sipil udah Wah, cukup sangat banyak. besar, Ya. Saya beri contoh misalnya teman saya Usman Hamid ya, Ya. direktur dulu di Imparsial dan kemudian dia sekarang di bukan Transparansi Internasional tapi Amnesty International International, Indonesia Chapter. Dia udah bikin ya apa namanya itu ada sejarahnya ya dan kemudian sampai kemudian ada tuntutan dia ya supaya Kapolri dan jajarannya itu khususnya Ganti ya. itu diganti gitu kan. Reformasi Polri. Dan Anda juga tahu ya bahwa misalnya kalau ada yang misalnya polisi bunuh ibunya, Iya, polisi bunuh polisi, Polisi bunuh supporter, supporter, polisi bunuh bunuh anak, rakyat, anak polisi dan bunuh sebagainya. demokrasi juga. Iya, bukan. Ya, dia bilang bahwa ini bukan persoalan oknum. Oh jadi menurut Prof apa? Ada sesuatu Instansi. yang memang nggak beres di dalam polisi itu. Dan yang harus paling bertanggung jawab itu sebetulnya siapa, Prof? Ya, biar bagaimanapun ya, kalau Anda di sini itu siapa? Kalau Banyak lah dalam pasti. TNI Polri ya, selalu yang dikatakan bahwa tidak ada anak buah yang bersalah. Yang salah itu Komandan. pastinya komandan. Itu. Makanya di dalam kalangan TNI dan Polri itu seperti itu. Ya. Kesalahan anak buah itu yang paling pas, yang dihukum utama itu adalah komandan. Ya. Makanya kayak kasus misalnya waktu Anda tahu ya, sekarang lagi rame juga nih bahwa polisi-polisi yang waktu itu minta duit ya sama penonton-penonton DWP, festival DWP. soal festival DWP itu ya. Kan sampai banyak yang menuntut kan. Harus terus sampai ke atas. Ya. Siapa yang memerintahkan itu dan kemudian siapa aja yang dapat duit dari situ. Buat saya itu memalukan banget. Itu bikin malu banget, Bro. Coba Gila bayangin. loh Itu warga asing loh ya. Iya, Malaysia kan? Iya. Iya. Iya bukan masalah itu masih teman serumpun atau tetangga serumpun kita, tapi kan Kabarnya itu kan kemana-mana ya itu kalau udah kan internet. kemudian menjadi viral di mana-mana, termasuk di bukan cuma di Malaysia ya, tapi juga di dunia ya. Anda juga tahu kan, Ya. kasus OCCRP ini kan bukan cuma media di Indonesia saja iya. yang rame. Ini udah masuk ke dalam media Internasional, internasional. Nah, Dan- berarti pemerintahan Prabowo ini kan punya beban besar sekali ya. Iya. Dari satu Ya. penegakan hukum kan. Karena banyak orang bilang investasi asing terutama tidak mau masuk karena tidak ada ke penegakan hukum yang pasti di Indonesia. Kemudian masalah korupsi yang Anda tinggi. nonton aja YouTube saya yang nanti malam saya tayangkan. Walaupun itu bukan apa namanya itu 100% pandangan saya pribadi ya. Itu juga saya kutip dari tulisan seorang anak muda ya. Namanya Arjuna ya. Yang kemudian dia menulis ya. Apa dampak dari keputusan OCCRP ya yang menempatkan Jokowi masuk nominasi sebagai tokoh terkorup di dunia. Ya. Terhadap siapa? Terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Karena Anda tahu ya, kalau presiden Anda atau Perdana Menteri Anda itu masuk dalam kategori terkorup di dunia, otomatis yang namanya kepercayaan asing itu langsung Turun ya pasti. turun. Nggak percaya, lihat aja lah nilai harga saham IHSG kita dalam 1 bulan terakhir ini. Ya. Rupiah sejak juga. rupiah juga naik turun nggak karuan gitu ya, walaupun kadang-kadang naik dikit, tapi Turunnya entah turun lagi banyak. Iya serius benar. Iya, 16, hampir 16.400 tiba-tiba. Ya berarti kan naik dikit anjlok banyak gitu. Iya, sedih banget. Walaupun ada juga sih ya yang kasih komentar secara pribadi ke saya, dia bilang, Prof, itu naik turunnya saham, apalagi saham BUMN itu bukan cuma gara-gara itu, Prof. Dia bilang ada juga gara-gara terlalu tingginya
nilai saham terhadap perusahaan BUMN itu. Padahal itu sebetulnya kecil. Ini kan ada satu pertarungan nih antara Kementerian BUMN ya dengan yang nanti akan menjadi satu holding satu gitu rencananya. Holding yang cukup gede itu. Ini memang Kementerian BUMN kan orang tahu juga ya. Orang di mana-mana ngerjain PR-nya dulu baru main bola ya. Ini nih PR-nya belum selesai udah main bola sih. Karena yang lebih populer, yang jadi media darlingnya itu, yang disorot itu adalah main bola. Nah, Prof nih, tapi ini nerusin nih, mendalami, menukik di pertanyaannya si Aji. Berarti nih, supaya Aji itu jadi percaya sama pemerintahnya Prabowo, dalam 100 hari ini, itu sebetulnya harus ada reshuffle atau gimana menurut Prof? Jadi gini, ya jangan kemudian, ini kan 100 hari udah hampir lewat ini. Oh, ini tanggal kan 28 100 hari? Iya kan udah tinggal 5 hari lagi. Berarti nanti ke depannya harus ada reshuffle nih? Atau gimana? Sekarang ginilah, nggak mungkin lah Prabowo kemudian melakukan reshuffle kabinet dalam 5 hari ke depan. Apalagi mereka baru menikmati ya hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan iya dong, penguasaannya. Masih percaya diri lah ya? Iya, istilahnya tuh penerimaan masyarakat terhadap Prabowo dan kabinetnya itu kan 80,9%. Dan kalau ujuk-ujuk 5 hari kemudian tiba-tiba terjadi reshuffle kabinet, itu nggak elok lah. Makanya kalau buat saya, itu Prabowo tuh harus mengambil hasil dari kajian Elikos tadi. Itu kan nilainya banyak turun semua itu kementerian kan? Jadi bukan cuma beliau yang katanya cuma 5/10, Gibran 3/10 gitu ya. Itu ada ini ya, muka-muka menterinya itu. Menterinya ya, yang saya ingat ya. Ada si Raja Juliantoni, Pigai, Bahlil. Pigai itu yang nomor 1 nih. Minus berapa gitu. Ada sih kalau saya mau buka. Ada nanti dimasukin insert. Tadi Anda nggak nanya saya sih, kalau nggak saya buka dulu nih datanya. Jadi Pigai paling tinggi minusnya. Kan? Dan Raja Tapi punya Juli, pacar 3 aja. Punya Punya pacar 3. Saya nggak tahu, sorry. Itu lagi rame itu. Tapi yang jelas Juliantoni juga masuk. Iyalah. Dan wajib Bahlil Lahadalia juga masuk gitu kan. Peringkat 2 dia kayaknya. Emang berani? 2 turunnya. Nggak tahu saya, dia nomor 2. Turunnya juga ada. Kayaknya enggak 2 dia kan ada 5 kan di situ kan. Iya. Ada Pigai, Bahlil, Raja Juliantoni. Masa? Iya, tuh urutan yang poinnya turun semua kan dia. Pokoknya itu minusnya gila-gilaan itu. Iya. Ada juga yang nggak kerja sama sekali, nggak ngapa-ngapain. Ada yang masuk juga itu, Budiman Sujatmiko. Nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi maksud saya itu bisa menjadi suatu basis bagi Pak Prabowo untuk kemudian melihat kinerja para menterinya lah gitu kan. Jadi kalaupun nanti dia melakukan satu reshuffle kabinet pada misalnya bulan April, jadi kapan tuh? Januari, Februari, Maret. Bocoran. Ini bocoran ini. Bukan ini kalau bulan kita berarti itu ya? Baru 4 bulan ya. Berarti 6 bulan dari pelantikan. Oh iya benar. Bukan Januari. Dari Oktober. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Benar. 6 bulan kan? 6 bulan ya. 6 bulan. Kalau 6 bulan kemudian terjadi reshuffle kabinet, itu pantas lah. Ya. Pantas. Cukup lah 6 bulan itu. Nah, kita sebagai rakyat nih, maaf Prof. Ya. Sebagai rakyat apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang seperti ini? Yang masih Prabowo ini belum fight bener nih, sudah mulai fight nih sebenarnya. Tapi belum fight bener. Sebagai rakyat apa yang harus dilakukan? Fight tunggu dulu, fight lu jelasin dulu. Fight apa? Fight keluar dari bayang-bayang.